Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ababil dengan NIM 2007130, kelas PKN 2020A Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, video ini saya buat akan menjelaskan mengenai peradilan tata usaha negara. Apa itu peradilan tata usaha negara? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu pengertian lainnya yaitu peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik itu di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa peradilan tata usaha negara atau PTUN merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 untuk menyelenggarakan peradilan penegakan hukum guna menegakkan hukum. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ini untuk mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakatnya. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan tentunya hak asasi manusia. Lalu mengapa gitu ya Indonesia memiliki peradilan tata usaha negara? Yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, dan dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras sesuai dengan tujuannya. Jadi jika tidak ada PTUN, maka Indonesia hidupnya akan hancur atau bahkan bisa tidak sesuai dengan aturan gitu. Adapun contoh kasus dari yang dapat diadili di PTUN. Pertama, penggelapan dan penipuan, pencemaran nama baik, kasus penganiayaan, pemerasan dan pengancaman, perselingkuhan atau perzinahan, tindak pidana pencabulan, kasus perusakan barang, yang terakhir kecelakaan lalu lintas. Nah, saya ambil satu kasus yang sering terjadi di Indonesia hingga saat ini, yaitu kasus pencemaran nama baik. Bahkan belakangan ini salah satu artis di Indonesia yaitu Ruben Onsu yang melaporkan 10 akun terjerat pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, atau pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 156 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik atau fitnah dan penistaan. Adapun ancaman hukuman yaitu 4 sampai 6 tahun penjara. Diam aja selama ini, gue diem aja, gue nggak pernah ngomong ya. Ketika lu rubah muka anak gue jadi binatang, lu kelar sama gue dibilang jangan musik-musik kehidupan keluarga gue. Ketika lu musik-musik ya selesai. Saya laporin di Facebook. Pokoknya kalau dia nggak ngaku, dia mangkir, gue yang upload di Instagram gue. Jadi lu laporin gue aja balik, ya. Nanti kita ketemu di kantor polisi. Biar seru gitu, biar mereka tahu saya itu nggak pernah nyenggol mereka, nggak pernah ngata-ngatain mereka, suku, ras, agama ataupun nggak pernah. Jadi kenapa ada masalah apa dia ganti mukanya veteran jadi itu sih
menurut gue. Dan Yang bikin Ruben semakin geram, pemilik akun seolah mengklaim bahwa Betran punya haters yang banyak. Padahal putranya yang menjadi nominator artis cilik paling viral 2019 itu tidak punya akun media sosial. Ruben tidak terima usaha kuliner yang diretasnya dari bawah disebut menggunakan penglaris magis atau semacam pesugihan. jadi saya tidak melaporkan orangnya, yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban. Ya, jadi teman-teman jangan salah tulis. Kata-kata dia bilang adalah saya memakan korban. Lu gila, bagaimana lu kehidupan keluarga gue nyeret-nyeret daripada setan-setan gelap, nggak ada yang gue bisa laporin. Ya, lu laporin santet, laporin apaan? Gue nggak ngerti. Nah, ini mumpung ada akunnya aktif, seru deh. Ya, tapi dia nggak pernah berpikir kenapa waktu restoran saya kebakaran, kasihan, nggak ada iba-ibanya. Wah, artis dihajar untuk jadi pemberitaan. Perut-perut lu pada ya, lu lihat nih sama gue sekarang. Mungkin dia lolos sama artis lain, nggak lolos sama gue. Kemarin suami Sarwenda ini juga mengungkapkan siap menyeret Roy Kiyoshi dan Robby Purba yang ada dalam akun Hikmah Kehidupan. Meskipun dalam video tentang pesugihan itu, Roy dan Robby hanya menyinggung inisial R, Ruben tak merasa dipojokkan. Hubungan Roy dan Ruben masih baik-baik saja. Kak Roy hubungannya baik, aku sama Kak Roy juga baik gitu ya. Kalau itu pembunuhan karakter, ini pembunuhan nama baik perusahaan dan seluruh karyawan juga gitu. Dan apa ya, yang aku pikirin juga jelas-jelas di sana gitu, teman-teman bisa baca juga artikelnya. Terdapat toko-toko yang ada ciri-ciri pesugihannya, di mana tidak ada satupun, dengan jelas saya membantah, tidak ada satupun ciri-ciri yang masuk ke dalam klasifikasi yang ada di Geprek Bensu. Dengan 6.000 karyawan di Jakarta dan berbagai daerah, Ruben dan Jordi Onsu khawatir isu soal penglaris magis yang katanya menggunakan tumbal itu bisa membuat karyawannya dan masyarakat resah. Kalimat ancaman yang dapat memulai ancaman pembunuhan hingga penistaan agama, seperti misalnya yang mau melakukan pembunuhan. Ada yang bicara tentang penistaan agama ke Ruben Onsu, misalkan dia berbicara Kristen lo, atau bahkan ada yang bilang bego lo, dan bahkan ada ancaman ingin membunuh keluarga Ruben Onsu dan lain sebagainya. Dan banyak sekali menjelek-jelekan Ruben Onsu, padahal hal tersebut tidak benar adanya. Namun setelah beberapa lama, Ruben Onsu memutuskan untuk mencabut gugatan dan memilih jalur damai karena diketahui ternyata pelakunya masih di bawah umur. Nah, hal tersebut tentu sangat tidak mencerminkan perilaku baik dan tidak patut untuk ditiru ya. Karena sudah banyaknya peraturan mengenai pencemaran nama baik, harapan saya masyarakat Indonesia lebih memahami aturan-aturan tersebut agar kelak tidak melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.